yang untuk semesta alam. Artinya, itu artinya ya. Artinya itu, kenapa bisa dibilang begitu? Karena kita lihat, ketika hukum Allah ditegakkan di suatu wilayah, maka semua orang, mau apapun agamanya di wilayah tersebut, itu akan terlindungi dengan hukum tersebut. Oke, Bang. Artinya dia diturunkan untuk apa tadi? Rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Kasih sayang untuk semesta alam. Itu Yes. dalam konsep Islaman, berarti sebelum dia diturunkan berarti pernah hancur antara hubungan manusia dengan umat ciptaannya. Apakah bisa benar itu? Ya, lebih kompleks dari itu ya. Nggak cuma hancur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi antara manusia dengan manusia juga hancur. Setuju, karena kalau di konsep Kristen itu kenapa ada Isa Al-Masih ya. Jadi makanya saya tidak membenci Nabi Muhammad, tidak membenci yang lain. Karena saya pikir semua nabi punya tugas masing-masing yang diturunkan kan. Tidak mungkin diturunkan tanpa sebab. Alhamdulillah. Tepat sekali, tepat sekali. Nah, artinya pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kayak dalam cerita Kejadian, mungkin di dalam Al-Quran, mungkin makanya saya sebut, oh sama ya ini ceritanya, kok nggak beda. Berarti saya yakin bahwa memang ini Tuhan ini satu, Allah itu satu. Ya kan? Pada saat Cakep. manusia jatuh dalam dosa, otomatis kan akhlak manusia umat ciptaannya ini kan rusak nih. Makanya dalam Kristen putus antara hubungan Allah dengan manusia umat ciptaan. Makanya diturunkan tuh Isa Yes. Al-Masih. Mungkin di dalam Islam, Nabi Muhammad kamu turun ke dunia memperbaiki akhlak manusia udah hancur. Cakep. Apakah Nah, itu sekarang nah itu benar, salah satu fungsinya benar. Lalu apa yang membedakan? Terbesit nggak? Terbesit nggak di pikiran? Oh iya benar. Terbesit kan ya? Cakep banget. Ini nanti aku jelasin, dilanjut sama Ustadz Arif sama Ustadz Ali juga. Assalamualaikum Ustadz Ali udah di sini ya. Ini beliau-beliau ini terutama yang ada di sini ada Nadia Situmorang, Akhi Alayubi, Akhi Filius Kandayat. Ini mereka lebih jauh dari aku ilmunya. Aku hanyalah Taliban. Aku hanyalah seorang murid di sini, Akhi Rizmi Nah, Mikael. bagus lah. Kita diskusi. Ya, nih ini aku tambahin dulu ya. Lalu apa yang membedakannya? Nah, pertama kita ambil standing point yang tadi aku ucapkan. Nabi Oke. Muhammad adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Lah, terus memang apa bedanya sama Yesus? Perhatikan. Perhatikan di sini di Matius 15:24. Berapa? Matius 15:24. Matius. Matius berapa bang? Sorry. 15, Matius 15 nomornya nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Cakep. Ayat berapa tadi? Ayat 15. Enggak, babnya 15, ayatnya 24. Bab Oh, 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Nah, disitulah perbedaannya. Tupoksi wilayah juridiksinya, di mana Nabi Muhammad ini untuk semesta alam, jadi baik itu dunia maupun dunia gaib. Nah, sedangkan Yesus atau yang dikenal dengan Nabi Isa alaihissalam itu hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gitu. Jadi tidak menyeluruh dunia kalau siapa Nabi Isa Al-Masih ini. Dia hanya kepada Israel saja. Itulah kalau di dalam Islam itu dikatakan bahwa nabi penutup di Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan nabi penutup untuk seluruh kenabian itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, Bang. Jadi sedikit terakhir ya mungkin Boleh. aku bertanya lagi. Ini korelasi antara tadi ayat yang dikasih di dalam Matius 15 ayat yang ke-24 yang dimana tadi mengatakan bahwa Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel. Berarti mau dikatakan bahwa ini khusus untuk umat Israel, bukan untuk umat keseluruhan umat Dunia. manusia ya. Nah, Betul sekali. pertanyaan saya begini, pada saat terjadi akhir zaman, Yes. ya kan, Ya. terjadilah akhir zaman. Nah, apakah benar bahwa memang Isa Al-Masih itu yang membunuh Dajjal? Betul sekali. Nah, berarti pada saat terjadi kiamat kan berarti akhir zaman untuk seluruh dunia. Untuk Iya. seluruh dunia kan terjadi akhir zaman, tapi dia membunuh Dajjal berarti dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh, enggak sesimpel itu. Ketika membunuh Dajjal itu belum kiamat itu. Oke. Oke, jadi gini dulu, aku jelasin dulu ya. Oke, Nah, boleh. kita jelaskan eskatologi atau konsep akhir zaman di dalam Islam, yang dimana nanti ada 11 tanda-tandanya, dan Oke. turunnya Nabi Isa dan juga kematian Dajjal itu adalah 2 dari tanda akhir zaman. Tapi sebelum ke sana aku pengen jelaskan dulu gitu. Boleh. Ketika Yesus dikatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, lalu kemudian Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi menjadi hakim yang adil, itu maksudnya apa? Sebelum membunuh Dajjal ada satu fungsi yang harus dituntaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, Rizz Mikael, dalam Islam ya. Perhatikan itu. Yaitu untuk membereskan fitnah yang ditujukan kepadanya. Ini harus dibenarkan nih. Ini harus dibenarkan salah satu dari 3 agama yang ada, Yahudi, Nasoro, dan juga Islam. Nasoro ini Kristen. Kalau Yahudi sendiri juga belum mengakui adanya Isa Al-Masih, Bang. Dia lagi dalam masa penantian. Eh, ini yang tidak diketahui oleh kawan-kawan kekristenan. Aku buka ya. Boleh. Tunggu. Karena pikiran saya Yahudi ini dia masih dalam masa penantian kalau kita bilang di dalam Kristen. Ya, betul. Karena dia nggak percaya sama Yesus Kristus Tidak percaya sebagai apa dulu gitu loh. sebagai Tuhan yang jelas. Tepat gitu. Dan berikutnya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini adalah kitab sucinya Yahudi. Ini kalau di kita jatuhnya di fikih hukum hudud atau fikih mengenai hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang berdosa. Nah, kalau di mereka namanya Sanhedrin. Sanhedrin bab 43A nomor 20. Bisa kita lihat di sini ya. Dan disinilah kawan-kawan kekristenan tidak tahu gitu bahwa Yahudi yang asli mempunyai keimanan yang berbeda daripada Yahudi versi Perjanjian Baru. Kita lihat di sini. Oke. Ini kita mulai dari sini ya. Ini Misnah, ini Sanhedrin 43A nomor 20. Ini sefaria.org. Ini situsnya orang Yahudi asli ya, bukan Yahudi versi Perjanjian Baru. Nah, di sini dikatakan begini. Yesus orang Nazaret akan dibawa keluar untuk dirajam. Perhatikan. Ya. Iya. Kalau di Kristen dirajam nggak? Iya, sama sih. Hah? Dirajam atau Iya. disalib? Mungkin konteks bahasa di daerah masing-masing mungkin berbeda, tapi tujuannya sama, hampir sama sih. Oh, oke. Ya, kalau disamain boleh lah. Bahasa aja itu. Iya, iya. Oke. Jadi sini Yesus akan dikelahkan untuk dirajam. Tahu dirajam itu diapain? Oke. Tahu nggak rajam itu apa? Rajam itu apa? Dirajam di apa ya istilahnya kalau di sini ya? Di hukum. Nah, itu. Dirajam Nah, ini itu dihukum dengan cara dilempari batu. Iya ya, dipukul, memang disiksa lah ya kayak gitu ya. iya, jadi kematian Yesus ini tidak seperti keimanan Kristen yang Yesus akan mati disalib. Dalam keimanan Yahudi, Yesus itu sudah mati dirajam. Jadi di rajam itu posisinya adalah badan ditanam setengah di tanah. Jadi dari perut sampai kaki itu ada di dalam tanah. Lalu kemudian dari perut ke atas itu dibiarkan berdiri seperti itu. Lalu kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Itulah hukuman rajam. Nah, jadi Yesus di sini akan akan dihukum rajam karena perhatikan di sini, karena dia mempraktekkan sihir, menyebabkan orang-orang menyembah berhala dan memimpin orang Yahudi untuk tersesat.
Semua orang yang tahu alasan untuk membebaskan dia haruslah datang ke depan dan mengajarkan tentang dia, menjelaskan tentang dia. Dan sidang pengadilan tidak menemukan satu alasan pun untuk membebaskan dia. Maka mereka merajam Yesus dan menggantung mayatnya di Paskah malam. Malam Paskah ya. Iya. Bukan malam Paskah. Sore, Eve itu sore. Oke, sore itu. Iya, di Paskah sore. Nah, ini keimanan Yahudi yang ini dengan keimanan Kristen, dengan keimanan Islam, itulah yang nanti akan diluruskan oleh Nabi Isa Al-Masih, kawanku. Oke. Jadi di sini kan dikatakan begini ya, Yahudi nanti ada di Sabat 105b, cuma gue males bukanya, bahwa Yesus itu pun adalah anak dari pezina. Ini Yahudi punya ya, anak dari pezina, dan dia adalah orang yang pakai sihir, dan dia matinya dirajam. Oke, 3 poin itu. Kekristenan apa? Dia adalah anak Allah, dan dia itu bermujizat, dan dia itu matinya disalib. Ya. Sekarang kita lihat Islam. Allah. Nah, kita lihat Islam ya. Nah, kalau di Islam dia adalah anak Maria, anak Siti Maryam, sang perawan suci pilihan Allah, dan dia bermujizat sebagaimana utusan-utusan Allah sebelumnya, dan dia tidak dirajam, tidak diselamatkan oleh Allah. Ini nanti diluruskan. Itu Oke, dulu tapi, sebelum membunuh Dajjal, Rich Mikael. Itu dulu yang akan diluruskan. Ya. Oke. Jadi mungkin saya sedikit bertanya. Nah, pada saat itu terjadi, ya kan, Boleh. tadi apakah teman-teman di Islam itu bahwa memang Siti Maryam yang dipercaya sama teman-teman itu bahwa memang dia perawan, apakah itu mujizat Allah yang terjadi? Karena di satu sisi Siti Maryam tidak punya suami, tidak menikah sebelumnya kan? Kok tiba-tiba dia bisa mengandung Isa Al-Masih? Oh iya. Apakah teman-teman di Islam percaya bahwa itu mujizat yang dilakukan Allah? Betul, kita yakin sekali. Bukan. Mujizat yang dilakukan kalau di dalam Islam itu Allah ini Maha Pencipta ya, bukan Maha Mujizat. Mujizat itu dilakukan oleh nabi-nabi. Contoh Nabi Musa membelah laut, ya. Nabi Muhammad membelah bulan, Yesus menyehatkan. Nah, itu. Jadi mujizat itu dilakukan oleh nabi biiznillah, atas izin Allah Azza wa Jalla. Itu terjadi karena firman Allah Gitu. ya, bahwa memang Siti Maria akan mengandung seorang anak laki-laki ya. Iya, kalau bahasa Ya, Islamnya itu bagian itunya sama. Iya, kan bahasa Islam kun fayakun, terjadi maka terjadilah ya. Ya, bagian itunya sama gitu. Tapi itulah yang akan diluruskan gitu mengenai status dari Nabi Isa Al-Masih. Dia ini siapa? Apakah Tuhan, utusan, atau penyesat gitu. Itu nanti yang akan diluruskan. Kalau Tuhan kalian menang. Kalau misalnya dia penyesat atau Dajjal itu sendiri, Yahudi yang menang. Tapi kalau dia utusan Allah, ya siap-siaplah terima konsekuensinya. Oke, artinya begini. Apalagi? Apa namanya? Sebelum ini ya. Berarti tadi abang bilang bahwa Isa Al-Masih, saya sedikit lagi bertanya. Nggak apa-apa, yang banyak. Lagi Waktu tentang- panjang. Oke, siap. Tentang ini tadi, tentang perkataan Allah, apakah ada di dalam Al-Quran itu bahwa memang sesuai dengan isi firman bahwa Siti Maria itu melahirkan Yesus. Siti Maryam melahirkan Yesus. Iya, itu ada ayatnya, itu di surah Maryam. Surat Maria, berarti Surah Maryam. dia di situ sebagai nabi tapi bukan sebagai Tuhan. Betul. Betul ya? Betul. Betul. Itu makanya apa ya? Kalau kekristenan yang versi sekarang itu ya, bukan yang zaman Nabi Isa, mereka tuh lebih, dia tuh melewati, melampaui batas gitu loh. Oke. Makanya jujur terus terang dari kemarin-kemarin saya ikutin kan. Cuma Alhamdulillah. kalau kita menjelekan tentang Isa Al-Masih, ya anggap aja kita menjelekan Allah, saya bilang begitu. Karena
Nabi Muhammad sama Isa Al-Masih ini nggak bisa kita jelek-jelekin mereka ini. Karena apapun yang terjadi mereka lah Nabi. Nah, posisinya gini, Akhirnya Riz gini, Mikael kalau ya. kita ada teman-teman yang diskusi, wah ini bla 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 bla, itu saya kurang setuju. eh, kita menjelekan para nabi. Saya sendiri yakin ya itu memang nabi gitu loh. Makanya untuk saya mempercayai Islam berarti saya harus percaya bahwa memang nabi. Karena di ajaran sebelum saya di Islam masih di Kristen kan, bahwa memang tidak ada lagi nabi selain istilahnya muncul nabi-nabi palsu ya kan. Mm-mm. Bukan berarti saya mengatakan Muhammad ini adalah nabi palsu. Ya kan? Dia memang nabi yang diutuskan tadi saya bilang. Jadi Isa Al-Masih diturunkan untuk menyelamatkan manusia sesuai dengan doktrin yang sudah ada. Nabi Muhammad ini memperbaiki akhlak manusia rahmatil alamin itu tadi. Ya. Jadi Ya, ya ada lagi? terus kemudian tadi lanjut ke konsep ini Bang, ke terakhir di konsep terakhir Eskatologinya, akhir zaman. tadi, akhir zaman. Ya, nah oke, sebelum ke sana yang akhir zaman ini aku karena ada ini poin yang mesti dibahas. Kami tidak pernah sama sekali menjelekkan Nabi Isa alaihissalam. Yang kami jelekkan itu adalah narasi-narasi dari penghujat. Itu yang kami bantah habis-habisan. Narasi penghujat kepada Islam dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kami Karena bantah terkadang ini habis-habisan. Bang, teman-teman di Kristen karena ini loh, karena sudah terjadi diskusi panas gitu loh. Jadi akhirnya membela babi buta. Gitu loh. Akhirnya muncul asumsi-asumsi yang kayak tadi pagi saya bilang ada satu yang berdebat tadi sama Bang Nanda. Wah itu saya bilang keliru tuh cara berpikirnya. Iya, karena Yang posisinya pernah ketemu gini. sama Allah nggak ada yang pernah ketemu sama Allah. Nah itu, kalau kawan-kawan Kristen yang mayoritas itu Riz Mikael dimarahin kalau kayak begitu gitu. Ada yang pernah ketemu sama Allah banyak gitu, apalagi orang-orang yang diklaim sebagai orang-orang yang baru masuk Kristen. Nah, yang aku Saya pengen bilang, tanggapin di doa sini dulu. pun saya koreksi Bang, artinya begini, coba kadang orang doa segala macam suruh Tuhan datang kiamat dia saya bilang. Bang Gores, Ya kan? Bang Yes. Gores, Yes. dia pengen tahu nabi palsu itu siapa menurut Alkitab. Tadi siang belum dilanjut ya. Silakan Bang Gores, nabi palsu. Waduh, itu bukan argumen aku kali itu yang soal nabi palsu, Tuhan palsu baru Kores yang maju. Nabi palsu itu Kandayonar kayaknya. Tapi aku mau nanggapin dulu begini. Nanggapin dulu. Nanggapin dulu begini. Jadi perlu saudara. Jadi Riz Mikael perlu paham dulu gitu. Iya. Apa yang kami lakukan di sini tidak lebih hanyalah membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada keimanan Islam itu. Dan kami pun sangat cukup dewasa dalam menghadapi perdiskusian. Contoh misalnya, apakah Riz Mikael mendengarkan salah satu hujatan yang keluar dari Kores ketika menjelaskan? Enggak lah. Ya iya, karena apa? Karena kita tahu gitu, mana yang nada dan intonasinya itu bertanya dengan jujur, ingin tahu, mana yang narasi dan intonasinya itu memang mencoba untuk menghujat. Gitu. Nah itulah tadi saya bilang, karena sudah ada rasa kebencian, rasa segala macam di dalam diri. Akhirnya timbul pertanyaan itu juga bukan lagi memang mau belajar gitu. Tapi Cakep. memang itu atas dasarnya udah saya yang paling benar, dia yang salah. Kalau udah begitu narasi berpikir untuk diskusi, saya rasa itu sudah tidak perlu ada diskusi. Nah, Karena ini. mau dijelaskan seperti Ini. apapun nggak mau terima itu. Nah ini di sini. Kita orang Islam. Kita orang Islam, Bang Mikael, itu diharamkan untuk menistakan nabi-nabi ya, termasuk Nabi Isa ya begitu ya. Oke. Dan bahkan saya pernah dimarahi sesama Muslim karena saya masih mengaku bahwa saya seorang Kristen sejati begitu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya seorang pengikut Kristus sejati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada yang menyindir saya begitu. Padahal itu benar karena Rasulullah Kristus itu kan artinya yang diurapi kan. Nah, masa iya Rasulullah tidak diurapi dengan urapan Rohul Kudus? Bukan cuma diurapi, dijamah oleh Rohul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Itu saya bilang, makanya saya dalam berislam selama 13 tahun ini tidak pernah tuh saya menghujat Nabi Isa hatta itu Yesus atau Nabi Isa sama atau enggak. Saya tidak pernah menghujat. Kenapa? Karena bagi saya Yesus adalah nabi, panutan, utusan Allah, pilihan Allah yang harus kita hormati dan tidak
sempurna keimanan saya kecuali beriman kepada salah satunya beriman kepada kitab-kitab dan nabi-nabi, salah satunya Nabi Isa begitu. Oke. Jadi begitu Bang. Jadi Itu- orang itu masuk yang Islam itu enggak sebenarnya berarti dia melepaskan ayam Yesus itu ya, diskusi yang Kristus ya. begini saya mau. Ya, jadi dengan masuk Islam Anda tidak meninggalkan Kristus tentunya. Tetapi Iya. justru menjadi pengikut Kristus sejati. Kalau Setuju. menurut saya ya, kalau menurut yang orang muslim asli saya nggak tahu. Gitu. Saya setuju dengan pikiran abang nih. Siapa tadi? Yang mana ini? Bang siapa nih yang ngomong? Filipus. Oh, Bang Filipus Ya, ya. Oh, Filipus. apalagi abang yang sudah duluan di Islam mungkin bisa lebih tahu tuh kan apa yang ada di dalam pikiran saya. Biasanya hampir sama sih, kurang lebih sama. Karena dalam proses-proses ini saya terus bergejolak dalam pikiran ini sampai-sampai kalau saya tidak menemukan itu saya nggak percaya agama lama-lama ya kan. Karena kadang tidak terima karena kurang pengetahuan, kurang membaca buku juga. Makanya saya kalau ada diskusi begini saya suka gitu. Kalau yang berdebat yang itu udah ngapain berdebat yang aneh-aneh kan begitu. Harus punya jiwa yang memang harus bisa menerima tentang kebenaran yang mana, yang salah ya diperbaiki, yang benar ya didengarkan kan begitu. Jadi mungkin Bang Filipus kasih saya penjelasan di akhir zaman itu. Ya sudah dijelaskan tadi ya sama Bang Kores tentang eskatologi, itu jelas seperti itulah pandangan Islam. Saya rasa orang-orang Islam dan juga para ustadz yang ada di room ini itu sepakat dengan Kores seperti itu. Saya rasa sudah jelas, Bang Mikael ya. Belum aku jelasin. Akhir Filipus belum Itu dijelasin. bagus saya sudah. Kita Sudah tanya membuka siapa sekali dulu? cakrawala. Ustadz Filipus, ada Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz Ali. Ya Ustadz Ali, masya Allah, Gurunda. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi Al-Ayyubi wabarakatuh. Masya Allah, lanjut. Saya lagi Ali, menikmati. Bang Kores saya tambahin sedikit ya, nanti Ustadz Ali lanjut. Tafadhol. Jadi Yesus itu nanti turun bukan untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel ataupun bagi umat manusia pada saat itu. Yesus itu nanti turun menjadi umat Islam. Makanya ketika Yesus turun itu diapit dua malaikat oleh sayap malaikat ya, oleh dua sayap malaikat itu turun waktu subuh. Pada saat itu ada pemimpin umat Islam namanya Al-Mahdi alaihi salam. Karena sunahnya yang menjadi pemimpin itu yang mengimami sholat, maka Al-Mahdi alaihi salam itu mempersilahkan Yesus, ayo Yesus, imami sholat kami. Kata Yesus, yang berhak mengimami itu ya pemimpin umat ini. Yang menjadi pemimpin umat itu pada saat itu adalah Al-Mahdi alaihi salam. Yesus itu akan menjadi anak buah dari Al-Mahdi alaihi salam yang ditugaskan pertama untuk mematahkan salib. Ada orang yang menginterpretasikan Yesus mematahkan salib itu bukan mematahkan salib satu persatu dari gereja, tetapi dengan membaca firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah 72-73, laqad kafarul ladzina qalu Halo, brother. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sebentar, Bang Riz. Al-Mahdi itu siapa tadi itu? Yesus. Nada yang tadi siapa namanya itu? Siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu Imam siapa? Imam Mahdi. Boleh saya jelaskan? Muhammad bin Abdullah salah satu ini, salah satu Silakan, umat Ustaz Ali. Rasul. Langsung Ustadz. Silakan. Silakan, Baik, Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Perbesar barangkali Bang Nandar diperbesar Ustaz Ali. Rabbi Ya, syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya doakan kepada saudara Rich Mikael, Allah berikan hidayah dan Allah bukakan kelapangan hatinya untuk menerima kebenaran tanpa ada kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begini Masya saudaraku, Allah. bahwasanya Nabi Isa kenapa harus datang di akhir zaman? Hikmahnya antara lain untuk menjalankan sunatullah atau ketetapan Allah dalam kehidupan, yang mana adalah Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang Allah berikan jiwa dan nyawa harus merasakan proses kematian, berakhirnya kehidupan. Maka Nabi Isa yang telah Allah selamatkan dan muliakan
dan agungkan dan sucikan dari penghinaan serta usaha jahat dari para musuhnya, maka dia akan datang di akhir zaman. Yang pertama untuk mengalami yang namanya kematian secara hakiki. Yang kedua, kenapa dinarasikan dialah yang mampu mengalahkan Dajjal? Dajjal adalah antitesis dari kebenaran. Al-Haq dibawa oleh para rasul dan anbiya. Karena setiap nabi dan rasul yang datang di setiap masa pernah mengabarkan, mewanti-wanti umatnya bahwa akan ada sosok yang menjadi lawan berat dari kenabian dan kerasulan, namanya Dajjal atau antikris. Anti kenabian sebenarnya, anti nabi dan anti rasul. Maka bukan manusia biasa, bukan saya dan Anda, tetapi harus sekelas rasul dan nabi yang memiliki kemampuan sebagai antitesis dari Dajjal. Al-Mahdi sebagai pemimpin umat di akhir zaman adalah manusia biasa. Namun gelarnya Al-Mahdi artinya yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan petunjuk. Dia adalah sosok yang dinubuatkan oleh Rasulullah berupa sosok yang berasal dari garis keturunannya. Ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan Rasulullah menubuatkan dia berasal dari garis keturunan Rasulullah. Dan dia adalah sosok pemimpin umat yang beriman di akhir zaman. Namun proses ketika kita baca eskatologi atau proses akhir zaman tersebut, umat Islam dalam keadaan terdesak itu karena gempuran pasukan Dajjal dan sekutunya dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mengikuti Dajjal pada era tersebut. Maka seperti disampaikan Gus Nandar tadi, umat Islam telah terdesak di sebuah daerah yang dipercaya oleh para ahli hadis sebagai Damaskus, dengan tanda-tanda ada Minaratul Bayda, ada menara putih. Maka sedang menjelang sholat subuh setelah azan berkumandang, dalam keadaan letih dan lelah, hampir saja mereka dalam keadaan putus asa karena beratnya gempuran Dajjal kepada pasukan Al-Mahdi. Tiba-tiba langit bercahaya dari ufuk. Maka semua orang melihat dari arah langit ada sosok yang turun dihapit oleh kedua malaikat dan rambutnya masih basah sebagaimana orang yang selesai berwudu. Lalu dipersilahkan untuk memimpin sholat. Apa kata beliau? Engkau yang memimpin sholat. Dan beliau memberikan pengajaran bahwa beliau bermakmum kepada Al-Mahdi sebagai tanda bahwa beliau tunduk dan patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad. Tidak datang membawa syariat yang baru. Artinya beliau datang benar-benar menuntaskan tugas akhirnya, yaitu mengalami kematian yang pertama. Yang kedua, sebagai Nabi, hanya beliaulah yang paling layak dan paling mampu untuk menghadapi sihir dan berbagai macam keajaiban metafisika yang dibawa oleh Dajjal. Karena itu adalah bidangnya para nabi untuk menghadapi orang seperti itu. Jadi pembagian tugas pembunuhan Dajjal dilakukan Nabi Isa, tetapi kepemimpinan umat serta penegakan hukum syariat dipimpin oleh Al-Mahdi, menunjukkan Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Begitu saudaraku. Jadi Al-Mahdi ini malaikat. Al-Mahdi adalah keturunan Rasulullah dari kalangan manusia, representatifnya Nabi Muhammad yang telah wafat, yang telah selesai kenabian dan tugas kehidupannya. Maka representatif beliau untuk sama-sama mengarungi proses akhir zaman, maka disebut gelarnya Al-Mahdi, berdampingan dengan sosok yang datang untuk kedua kalinya, gelarnya Al-Masih. Jadi kombinasi Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad, dari kalangan anak manusia Bani Ismail, dan kombinasi dengan anak keturunan Bani Ishak bernama Al-Masih, itulah kombinasi ulti untuk mengalahkan kebatilan yang dipimpin Dajjal di akhir zaman. Jadi kombinasi Bani Ishak dan Bani Ismail, antara Al-Masih dan Al-Mahdi, begitu. Itu bagus sekali itu konsepnya ya. Jadi mereka saja di akhir zaman seperti itu bersatu. Kenapa kita sekarang nih nggak mau bersatu ya? Benar, karena persatuan itu harus dilakukan di atas kalimat yang sama. Al-Quran menarasikan itu. Kalimatun sawa bainana wa bainakum, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Itu sudah ada di dalam 10 hukum Tuhan tuh. Tidak Benar boleh sekali. menyembah Allah lain. Kalau ahlul kitab ini jujur dengan perintah Tuhan yang hakikat, yang hakiki, yang sebenar-benarnya, maka mereka tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh menjadikan perantara antara Allah atau Sang Pencipta. Tidak boleh menjadikan sekutu baginya. Harus menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak.
Jadi tadi sebelum pada saat tadi Isa Al-Masih sama anggap aja tadi ya Mahmadi itu tadi sebelum sholat atau sesudah sholat mereka mengeksekusi Dajjal. Iya betul. Sesudah sholat pastinya. Karena peristiwa ketika kita baca urutannya itu setelah mereka sholat, motivasi dan spirit yang dialami oleh kaum muslimin yang telah terdesak beberapa hari sebelumnya meningkat kembali seperti dijamah oleh Roh Kudus dengan kedatangan Nabi Isa. Maka kombinasi antara pemimpin yang dari Bani Ismail dengan pemimpin dari Bani Ishak, Al-Mahdi dan Al-Masih menjadi sebuah ulti yang akan menghantam segala kebatilan yang dipimpin oleh anti-Kris bernama Dajjal itu. Mungkin dibangun di atas dasar konsep itu bisa dikatakan Isa Al-Masih itu sang juru selamat. Apakah iya ya? Tidak salah mengatakan Nabi Isa juru selamat, Nabi Muhammad juru selamat, Nabi Ibrahim juru selamat, Nabi Musa juru selamat bagi umatnya masing-masing yang percaya kepada mereka sebagai utusan Allah dan tanpa melalui jalan mereka tidak akan sampai kepada Allah. Itu konsep para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Allah telah mengutus kepada setiap umat di masanya, di eranya masing-masing, utusan Allah untuk mengajarkan mereka ajaran yang sama. Tidak ada perbedaan ajaran para nabi dan rasul. Kalau dalam ajaran konsep mengesahkan Allah, yaitu ani abudullah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar, wajtanibut taghut, dan menjauhi penyembahan kepada berhala. Jadi Islam yang artinya adalah berserah diri dan tunduk dan patuh kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, adalah inti ajaran para nabi. Mereka membawa ajaran yang sama, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Bahkan Yesus berkali-kali menerasikan hal tersebut kan? Biarlah kehendak Bapa yang berlaku, bukan kehendakku. Itu penyerahan diri kepada Tuhan, tawakal kepada Sang Pencipta. Dan itulah ajaran para nabi. Itulah yang disebut dengan arti dari Islam itu sendiri. Yang berbeda di antara para nabi syariatnya, hukumnya. Setuju, karena ada kebutuhan yang berbeda-beda di setiap masa dan umat. Oke. Jadi ajaran Allah adalah Islam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya ajaran yang Allah ridai dan Allah berikan ke manusia dari para nabi dan rasulnya itu hanya Islam. Tidak benar ada ajaran Kristen, tidak benar ada ajaran namanya Yahudi, tidak benar ada ajaran ini dan itu. Karena setiap nabi, setiap rasul utusan Allah, bukankah mereka berasal dari sumber yang satu? Apakah sumber yang satu mengajarkan berbagai macam ajaran? Tidak. Ajarannya sama, yaitu Islam. Pelaksanaannya, teknisnya ada hukum yang berbeda, namanya syariat. Sedangkan inti ajarannya Islam. Maka Islam atau Rasulullah meluruskan kembali konsep tersebut. Rasulullah SAW, jika memang beliau bukan utusan Allah, jika beliau membuat ajaran baru, jika beliau memang sosok yang membuat sebuah teori baru terhadap ajaran-ajaran yang telah ada, maka beliau akan mengikuti jejak yang sebelumnya. Apa misalnya? Menamakan ajaran warisan ini dengan namanya sendiri agar beliau dikenang sebagai pembawa ajaran ini. Beliau akan namakan ajaran ini Dinun Muhammadi, ajarannya Muhammad, atau menisbatkan ajaran ini kepada tempat beliau berasal, Dinun Makki, ajaran Mekkah, Dinun Madani, ajaran Madinah, atau Dinun Arabi, ajarannya orang Arab. Sebagaimana ajaran kalian menamakan atau penisbatan namanya itu kepada sentris ajarannya, Kristen, penisbatan kepada kata Kristus, sang pembawa ajarannya. Sedangkan orang Yahudi menisbatkan kepada suku Yehuda, salah satu suku dari Bani Israel. Kemudian ada ajaran-ajaran di luar Samawi, Hindu, penisbatan kepada lembah Hindustan tempat dia berasal. Ada Buddha, penisbatan penyandaran kepada sang Buddhis, Siddhartha Gautama, kepada sang pembawanya. Islam melepaskan sekat-sekat egosentris itu. Tidak membawa nama sang pembawa atau Nabi Muhammad di dalam ajaran tersebut. Allah sang pencipta sendiri yang menamakan ajaran ini. Jika ini ajaran buatan manusia, maka sangat masuk akal dan sangat layak sekali akan membawa nama ajaran sang pembawa. Tetapi Islam tidak ada unsur Nabi Muhammadnya di situ, tidak ada unsur Arabnya di situ, tidak ada unsur Mekkahnya di situ, tetapi membawa sifat natur alam semesta ini, yaitu tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Dan itulah sifat alam semesta, harus tunduk dan patuh kepada ketetapan Tuhan Sang Pencipta. Langit, ada matahari, ada bintang, ada benda-benda langit,
itu berjalan pada garis orbitnya, berputar pada rotasinya. Semua itu berarti adalah tunduk dan patuh kepada ketetapan Tuhan. Jika mereka melenceng, jika mereka ingkar atau kafir kepada keislaman yang telah ditetapkan oleh Tuhan, hancur lebur alam semesta ini. Itulah konsep Islam, sifat natur dari alam semesta ini. Islam itu artinya berserah diri. Gimana Oke. Bang? Bang Riz sudah siap? Belum Artinya, siap. ini kalau konsep Allah saya sepakat ya toh, saya setuju. Cuman di dalam syahadat teman-teman di Islam kan harus mengakui Nabi Muhammad, ya kan? Harus Nah, mengakui Nabi Muhammad dan mengakui setiap nabi dan utusan Allah sebagai utusannya Allah. Tidak pernah ketika Anda mengakui Nabi Muhammad artinya Anda meninggalkan Nabi Isa atau oke. meninggalkan Yesus, abangku. Dan konsep syahadat juga adalah ajaran para nabi. Dalam Yohanes 7:13 ya. Paham, ya. Hidup yang kekal ini adalah mengenal 17 Engkau. ayat 3. 17 ayat 3 ya. Hidup yang kekal ini Ya, 17 adalah 3. mengenal Engkau ya Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya Allah. Itu syahadatnya yang diajarkan Yesus untuk zamannya Yesus. Itu Benar. bahasa lain dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang benar selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Di era Yesus syahadatnya La ilaha illallah Isa Rasulullah. Yesus juga mengajarkan syahadat ternyata. Bang Rich Iya, Michael, karena memang tidak ada alasan bagi Anda setelah sampai kepada tahap seperti ini. Allah telah mengajarkan Anda, telah coba menyentuh Anda dengan berbagai macam hujjah atau dalil yang kuat untuk tidak lagi menyekutukan Allah, untuk menerima kebenaran dari ajaran para nabi, estafet kenabian yang berlangsung terus-menerus. Allah tidak pernah meninggalkan umat manusia karena kasih sayangnya kepada manusia, maka Allah mengajarkan manusia melalui para nabi dan rasulnya, termasuk Abraham, Moses, Nuh, kemudian Daud atau David dan Solomon atau Sulaiman, kemudian Nabi Isa atau Yesus, dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah utusan Allah yang suci, mengajarkan manusia agar sampai kepada Allah. Maka alasan apa kita menolak ajaran ini? Alasan apa Anda masih menutup diri Anda untuk menerima kebenaran ini? Artinya begini, di dalam doa teman-teman di Islam kan kita contoh percaya Nabi Muhammad, tapi selalu di dalam doa itu saya selalu kalau istri saya sholat, saya selalu tanya ini apa artinya. Mungkin saya mohon penjelasan kenapa selalu meminta jalan yang lurus. Di akhir doanya itu kalau bahasa Ibrani bahasa Arabnya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Iya, benar. Itu sangat mengganggu saya punya konsep kemarin saya kenapa Baik, itu harus ada baik. ya? Tolong saya Abangku. kasih petunjuk, saya bilang. Bentuk dari perendahan diri kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta adalah memohon agar diberikan petunjuk oleh Sang Pencipta. Maka umat Islam setiap kali mereka beribadah, melakukan ibadah solat, solat berasal dari kata wasala yasilu solatan, berkomunikasi dengan Allah atau berinteraksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Artinya umat Islam berusaha berkomunikasi dan berinteraksi dengan Sang Pencipta, dan mereka mengutarakan perendahan diri mereka di hadapan Sang Pencipta dengan dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mereka menegaskan bahwasanya tiada yang lebih besar, tiada yang lebih kuasa, tiada yang melebihi kekuasaan apapun melainkan Allah saja. Allahu Akbar. Mereka tegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah kecil, tidak ada artinya. Kemudian mereka membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Lalu dia lanjutkan surah Al-Fatihah yang Anda sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang kepada ciptaannya. Kemudian ditegaskan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pencipta, pemelihara alam semesta raya ini.
Malik Yaumiddin, karena Allah lah yang akan menjadi penguasa hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita tegaskan pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon perlindungan ya Allah. Tidak layak kami memohon perlindungan dan tidak layak kami beribadah kepada yang lain ya Allah. Baru kami akhirnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjukmu. Itu adalah bentuk perendahan diri kepada Sang Pencipta. Merasakan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta. Bukan ketika kita telah merasa beriman kepada Tuhan, beriman kepada Sang Utusan, lalu kita merasa telah berada di atas petunjuk selamanya. Bukan begitu konsep dalam kehidupan ini, abangku. Hidup ini adalah proses statis grafis yang terus naik dan turun. Ada cobaan, ada fitnah di dalamnya, ada ujian, ada guncangan, sehingga butuh bimbingan dari Sang Pencipta, yaitu hidayah, petunjuk. Maka ketika Muslim berdoa agar senantiasa Allah menunjuki mereka jalan yang lurus, bentuk rendah dirinya Muslim kepada Sang Pencipta. Bukan ketika telah percaya kepada ada sosok Tuhan yang dibunuh dan disalib, mereka telah selamat dan pasti masuk surga. Itu konsep sombong, mengorbankan Tuhan lalu menganggap dirinya telah selamat. Itu beda level kita Pak di situ. Oke. Coba mau nambahin sekali ya, dikit ya, mengenai ihdinas siratal mustaqim. Rizky Mikael, ketika kami meminta kepada Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus itu nggak sesimpel menyembah Allah, maka itulah jalan yang lurus. Kompleks. Karena gini, kita manusia selalu menghadapi ujian dan godaan. Contoh misalnya lagi jalan terus ada cewek yang menggoda untuk mengajak zina, akhirnya kita pun terjerumus ke dalam zina. Itu artinya jalannya lurus atau bengkok? Bengkok. Nah, sehingga ketika kita meminta jalan yang lurus kepada Allah, maka Allah menguatkan kita untuk tidak tergoda dengan ujian tersebut. Gitu loh, Pak Ibre. Penjelasan guru. Jadi bukan soal kalau penjelasan ya. Penjelasan guru saya juga, Mas Rizky Mikael, adalah Ustadz saya mengatakan bahwa makna kata ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti ihdinas siratal mustaqimnya belum ada, terus kita meminta agar diadakan itu. Tidak. Kita memang sudah berada di jalan yang lurus itu. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah agar jalan lurus itu tetap ada di dalam kita dan kita tetap di dalam jalan itu gitu loh. Bukan berarti kita nggak di jalan lurus, tidak. Kita sudah ada di jalan lurus. Makna dari kata ihdinas siratal mustaqim itu, kata Ustadz saya adalah, ya Allah, tetapkanlah jalan ini menjadi jalanku selamanya. Itu maksudnya. Bukan masih mau meminta lagi, mencari lagi, bingung lagi, enggak. Bukan begitu. Saya kira begitu. Mohon maaf, saya salah tadi. Oke, kita tadabburi kembali Al-Fatihah yang merupakan inti dari Al-Quran atau Ummul Quran ya, sebutannya, induk dari Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan kenikmatan dan anugerah kepada orang-orang terdahulu. Ghairil maghdubi alaihim, jangan sampai kami terjatuh kepada orang-orang yang telah salah langkah. Siapa? Yang pertama, al-maghdub alaihim, yang telah Engkau murkai dan Engkau benci mereka, yaitu orang-orang pembunuh para nabi, pengusir para rasul, penolak ajaran para rasul, bahkan yang terakhir mereka berusaha menyalibkan dan membunuh Nabi Isa. Orang-orang Yahudi, al-maghdub alaihim waladdallin, dan jangan sampai kami juga terjatuh dalam kelompok dallun, orang-orang yang tersesat karena terlalu mengkultuskan sosok Nabi Isa, akhirnya mereka mentuhankan Nabi Isa. Itu inti dari Al-Quran, menjaga keseimbangan agar mengesahkan Allah saja dan tidak terjatuh ke dalam kesombongan untuk menolak kebenaran karena tidak berasal dari ras mereka, tidak berasal dari bangsa mereka, dan tidak terjatuh kepada kesesatan orang yang mengkultuskan manusia berlebihan, yaitu kaum Kristen atau Nasrani. Jadi Al-Quran dalam surat Al-Fatihah mengajarkan intisari dari tauhid yang harus dipetik oleh umat akhir zaman, berada dalam keseimbangan ketauhidan dan mengesahkan Allah, dan tidak pernah merasa diri
lebih hebat dari bangsa lain sehingga menolak kebenaran yang datang dari ras lain, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga tidak terjatuh ke dalam kesesatan orang yang berlebihan mengkultuskan, mengagungkan sosok manusia yang tidak lagi pada tempatnya, yaitu Kristen. Oleh karena itu kami selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai kami jadi kepada dua kelompok terdahulu ya Allah yang telah salah langkah ini. Orang-orang Yahudi yang keras tengkuk, yang terlalu durhaka kepada Engkau, dan juga jangan jadikan kami jadi orang-orang Nasrani yang salah langkah menuhankan utusan Engkau ya Allah. Begitu abangku. Ya, gimana Bang Riz? Terima kasih ya udah kasih beberapa Iya. penjelasan. Jangan ragu Bang Riz bahwa Islam, bahwa Nabi Muhammad adalah juga jalan yang lurus. Bang Riz coba nanti buka Quran surat Yasin ya. Oke. Ya, Quran surat Yasin dari ayat pertama. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sesungguhnya ya engkau Muhammad benar-benar salah seorang di antara Rasul ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad juga adalah jalan yang lurus. Jadi Bang Riz Michael jangan ragu-ragu untuk kemudian menetapkan diri dalam Islam, karena Nabi Muhammad berada pada jalan yang lurus. Bukan hanya Yesus, tetapi Nabi Muhammad pun berada pada jalan yang lurus. Bagaimana Quran surat Yasin ayat keempat. Begitu. Mengenai tadi secara kompleksnya sudah dijelaskan oleh Kores dan Ustadz Ali. Lanjut Ustadz. Bismillah, saudaraku, sahabatku, Bang Rich Michael, Allah tidak mungkin mengantarkan Anda pada titik ini, melainkan jika Allah ingin memberikan dan menyentuh Anda dengan kebenaran hidayah. Tidak semua orang bisa menerima atau sampai kepada pembelajaran ini, kecuali dengan rahmat Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta dan suka. Istri Anda tidak akan mampu dia mengantarkan hidayah kepada Anda. Walakin Allah yahdi man yasha. Karena sesungguhnya Allah saja yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika Anda menerima hidayah, bukan karena peran saya, bukan karena peran istri Anda, bukan karena peran siapapun di muka bumi ini, tetapi mutlak haknya Allah. Maka kembali kepada Anda. Apakah Anda bisa menerima jamahan dari hidayahnya Allah ini, atau Anda kembali menjadi orang yang mengingkari dan kembali kepada jalan lama Anda? Oke. Terang benderang ya ini ya, Bang Rich Michael ya, sangat terang. Saya kok seperti mau pengen masuk Islam lagi, ke dalam lagi begitu. Bukan belum masuk Islam maksudnya, lewat Ustadz Ali. Tidak ada yang Anda rugikan, tidak ada yang Anda akan hilangkan dari diri Anda, tidak ada yang Anda korbankan, tetapi Anda kembali kepada fitrah natur Anda sebagai manusia ciptaan Tuhan, yaitu mengikrarkan sekali lagi, meyakini bahwa hanya ada satu pencipta saja, tidak boleh ada dua, tidak ada boleh sekutu baginya. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Dia menyerukan manusia memanggilnya dengan nama Allah. Dia mengajarkan bahwa utusannya bernama Muhammad. Dia mengajarkan bahwa ada utusan sebelumnya bernama Yesus atau Isa, dan seterusnya. Lalu keraguan dan kesombongan apa yang kita pertahankan untuk tidak menerima bahwa hanya ada satu sang pencipta, hanya ada satu Tuhan saja, hanya ada satu Al-Khaliq. Setuju Bang, itu saya setuju. Untuk malam ini pencerahan dari teman-teman, saya sependapat, saya setuju bahwa tiada Allah selain Allah. Setuju. Ya, karena saya pun sama. Cuman ya, untuk sementara saya masih tetap
untuk terus belajar tentang agama Islam. Baik. Tidak Apalagi ada tentang la ini kan, ikraha fiddin. Tidak ada kenapa? paksaan. Tidak ada Ah, paksaan, tapi Ya, yang saya ikraha penasaran fiddin. apa kendalanya? Apa rasa Kendalanya beratnya? satu begitu ya, jujur terus terang kalau mungkin setiap hari Jumat saya Jumatan sama teman-teman. Terus saya cuma dengar khotbah. Kalau untuk sholatnya kadang karena saya belum hafal segala macam, belum. Cuman dulu pernah belajar, cuman lupa lagi itu karena kan tidak konsisten untuk mempelajarinya. Karena itu tadi kurang Ah, yakin. sudah Jumatan. Maksudnya Anda sudah ikrarkan syahadat, sudah ikrarkan keislaman Anda? Belum. Belum. Sama dengan Cuman saya, Ustadz Ali. Saya 2 kali Jumatan baru syahadat. Oh, Masya Allah. Baik-baik. Itu juga Ya, salah satu. sampai saya pernah dipukul orang karena saya belum syahadat, belum hitan masuk Islam. Masuk masjid maksudnya. Masya Allah. Dipukul Sampai ya? Iya, Itu betul. salah paham. Ya, Nggak boleh dipukul. seperti itu. Ya, dipukul. Ya, saya dipukul. Ya, bukan saya mau buka aibnya orang Islam ya, tapi Enggak ini kan masalah. cuma kesaksian. Iya. Iya, saya Mungkin dipukul itu karena kesalahpahaman diketahui orang yang awam Islam. itu. Iya. Makanya itu orang Islam itu yang mukul saya sama itu jemaah-jemaah jemaah tablik ambil tangan saya, ditarik, kemudian suruh ditunjuk siapa yang mukul. Ya, kamu yang balas sendiri katanya. Ayo kita injak batang lehernya. Saya langsung takut lagi, wah. Ini saya mau datang cari keselamatan bukan cari perang. Masa iya Islam saling pukul begini kan gara-gara saya bilang begitu. Karena memang itu jamaat tablik itu juga kan pas baru bertobat juga dianya. Jadi masih jos-josnya, dia juga belum tahu tentang akhlak segala macam, dia masih sama-sama belajar, baru hijrah juga kan. Jadi dia mau pukul itu orang itu. Jadi kalau pengalamannya Bang Rizmikal ini saya sedikit menampal bahwa benar seperti itu. Saya saja 2 kali Jumatan, ikut Jumatan tapi pas sholat saya kabur, saya nggak tahu gerakannya. Iya. Dan saya nggak mau sholat juga begitu. Iya. Ya, Ini saya 2 kali sebagai Jumatan rasa baru syahadat. sebagai rasa cinta, rasa sayang saya terhadap saudara saya, bukan berarti kami memaksa ataupun terburu-buru, tidak. Karena juga al-istijalu minasyaitan. Sikap terburu-buru itu adalah sifatnya syaitan. Tetapi dalam hal kebenaran tidak ada yang boleh ditunda. Tidak boleh menunda kebenaran, tidak boleh menunda kebenaran yang telah datang kepada kita. Karena al-ajal itu ajal itu atau kematian itu misteri Allah yang kita tidak pernah tahu Iya, apakah tidak. datangnya besok, malam ini, saya mungkin besok sudah tidak ada lagi. Begitu juga Bang Rich Michael mungkin malam ini adalah terakhir dia berbicara dengan kita. Tidak ada yang pernah tahu umur kita, Bang. benar. Oleh karena itu, Intinya untuk mengikrarkan, untuk menyatakan bahwa kita hanya tunduk dan patuh dan berserah diri kepada satu-satunya entitas yang kita sebut pencipta, itu adalah hal yang tidak boleh kita tunda dalam kehidupan ini. Karena itu adalah konsekuensi ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Sang Pencipta yang satu-satunya itu. Tetapi urusan Anda belajar, urusan Anda butuh waktu untuk belajar sholat, itu juga bukan Islam. Begitu Anda sudah bersyahadat, besok Anda langsung harus bisa hafal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Tidak begitu konsep Islam. Ada proses pembelajaran. Makanya disebutkan Anda ketika telah berikrar syahadat disebut mu'allaf, yaitu orang yang coba dilembutkan hatinya, dari kata allafa yu'allifu, mu'allafan, orang yang coba dilembutkan hatinya. Jadi memang perlahan yang harus diajarkan kepada Anda. Tidak benar setelah Anda bersyahadat tiba-tiba Anda harus menegakkan seluruh hukum Islam dalam hidup Anda serta-merta begitu. Tidak, ada proses pelembutan hati di situ. Ada proses pengenalan, ada proses disebut dengan nanti ta'aruf terhadap Islam atau ma'rifatul Islam, perlahan-lahan. Jadi menurut saya, kalau memang Anda sudah yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, tidak boleh ada dua, tidak boleh ada 3 hakikat, 3 pribadi dalam satu hakikat, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikrarkan bahwa hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad adalah juga utusan Allah dan Nabi Allah, sebagaimana Nabi Isa atau Yesus adalah utusan dan Nabi Allah. ini intinya yang mengganjal hatinya Bang Michael ini kira-kira apa begitu setelah penjelasan-penjelasan ini, setelah nyuri-nyuri juga waktu sholat Jumat kayak saya ya. Kira-kira apa yang masih mengganjal kira-kira? Ini sih ya Bang, lebih ke tentang kenabian Nabi Muhammad. Saya bukan berarti nggak percaya bahwa dia Nabi ya. Ya tetap saya masih belajar tentang Nabi Muhammad.
Iya, Nah, gimana di pun. mana cacat atau di mana kekurangan Nabi Muhammad untuk berhak Anda yakini bahwa dia benar-benar utusan Allah? Saya akan menjawabnya. Oke, di satu sisi kan memang apa ya, tentang Nabi ini kadang eh, ini sih kurang-kurang pemahaman saya sih sebenarnya tentang Nabi Muhammad. Silakan berikan apa yang pernah Anda dengar bahwa sosok Nabi Muhammad itu sepertinya tidak pantas menjadi nabi. Apa kira-kira kekurangan Nabi Muhammad di pandangan Anda? Di satu sisi begini Pak, saya nggak belajar ya saya ya tentang Nabi Muhammad karena di dalam ajaran saya, di ajaran Islam kan mengajarkan kebaikan-kebaikan juga. Cuman di Nabi Muhammad ini eh, saya melihat, saya dengar ya toh, saya selalu bertanya sama teman-teman tentang masih banyak hal yang saya sendiri sampai mau mengucapkan aja kadang tuh salah apa benar ya kan begitu ragu malah. Langsung saja Pak, to the point. Misalnya Nabi Muhammad kenapa dinarasikan menikah dengan anak kecil gitu kan? Kalau itu sih nggak terlalu Nggak terlalu. juga sih saya karena itu juga di Apa? zamannya kan begitu kan. Enggak, kalau Cuma itu saya itu bisa tadi, memberikan apakah argumentasi memang kepada Anda Nabi? Pak. Mm-mm. Mungkin kasih penjelasan aja sih tentang Enggak, iya, yang kenabiannya. mengganjal di Anda itu apa? Biar saya tahu memberikan Oke, diagnosisnya. oke. Satu begini bang, tentang pernikahan ya toh. Saya Tadi sendiri, bukan itu katanya. Berarti ya ya masalah pernikahan Poligami, dengan anak kecil. poligami, iya tentang poligami kayaknya. karena di Oh, satu sisi poligami. gini, Nah, di satu sisi kan saya ini orang-orang bilang wah dari keluarga ya. Oh kamu mau pindah ke Islam biar kamu bisa kawin 2, 3, 4, 5 segala macam ya. Saya bilang tidak ada wanita juga yang mau diduakan. Baik, Terkadang saya sudah 13 diseranglah. tahun masuk Islam, Baik, istri saya oke. masih satu, Bang. Saya serahkan dulu kepada Polres. Ini jagoannya Polres menjawab syubhat seperti ini. Silakan, nanti saya sambung. Nah, Saya mau itu buat tentang kopi plus Masako ditambah 2 butir Bodrex, resepnya Bang Zuma. Lanjut Polres. Oke, kita pakai data enaknya ya, pakai data atau gimana ya? Pakai data ngobrol boleh aja deh. bang, ngobrol aja. Saya nggak ini kalau masalah data sih nggak ada Oke. orang yang bicara tanpa data. Ya udah kita nggak usah pakai data ya, supaya aku nggak open cam juga. Jadi Ya ngobrol. poligami dalam Islam itu ada 2 prinsip ya. Ini aku pribadi, ini hikmah untuk diri aku pribadi. Ada 2 prinsip. Yang pertama adalah membatasi, yang kedua adalah solusi. Maksudnya membatasi apa? Dari seluruh kebudayaan dunia memang mengenal pernikahan poligami. Bahkan tradisi nabi-nabi pun mengenal poligami. Contoh di Keluaran 20 dan juga Ulangan 21, di mana mengakomodir hukum-hukum untuk orang-orang yang mempunyai istri lebih dari satu gitu. Nah, ketika Islam datang mempunyai istri yang tak terhingga, itu tidak ada aturannya. Islam datang membatasi bahwa jumlah istri hanyalah 4, tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Itu yang pertama prinsipnya. Lalu yang kedua adalah solusi. Di zaman modern ini ketika misalnya ada satu ya, kita ambil contoh, misalnya ada seorang suami yang menginginkan keturunan, istrinya tidak bisa memberikan keturunan gitu. Ya masa dicerai kan gitu. Maka solusinya yaitu Islam memberikan solusi, mempunyai batas 4 gitu. Nikahilah istri yang kedua lalu mempunyai keturunan dari sana. Tapi Allah berfirman lanjutan apa? Kalau kamu tidak mampu, cukuplah satu saja. Jadi di sini klausanya di sini cukuplah satu saja, dan juga kalau kamu mampu baru boleh lebih 4. Gitu. Jadi poligami itu bukanlah kewajiban, bukanlah keharusan. Itu hanyalah pembatasan dan juga solusi. Gitu Rich Mikael. Artinya memang kalau di poligami ini dia memang di dalam hadis atau di dalam Al-Quran nih. Itu di Al-Quran, Penjelasan. An-Nisa ayat 3. Oh itu bukan sekedar hadis ya. Bukan sekadar hadis. Nah, berikutnya memang kalau agama yang lain kayak gimana? Contoh misalnya Yahudi pun melakukan pembatasan. Pembatasan poligami Yahudi adalah 18 istri.
Ya, tolong Iya, mirroring karena Forest karena bahwa di jangan-jangan satu sisi saudara kan kita ini tidak tahu bahwa ajaran para nabi itu juga tidak pernah mengharamkan yang namanya poligami, tetapi memberikan pengajaran pembatasan kepada poligami. Bagaimana Iya. dalam iya Kristen, dalam Yahudi? Ya, kalau dalam Kristen, dalam Yahudi, ya itu batas poligami dalam Yahudi itu adalah 18. Batasnya itu 18.